Nabi juga melintas dan diperlihatkan orang yang menggunting lidah dan bibir dengan gunting besi. Ini merupakan gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kawan Sharing Channel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kawan-kawanku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Tidak terasa bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari, dan tidak terasa sekarang udah bulan Sya'ban. Namun kita tentu saja masih mengingat dan memperingati Isra Mi'raj atau perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan diangkatnya beliau ke langit ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Kali ini saya akan membahas sisi lain, apa saja hal-hal yang Rasulullah diperlihatkan di setiap langitnya, yang diperlihatkan baik surga maupun neraka. Tentu saja ini menjadi gambaran dan tentu jadi pengingat kita semuanya selaku umat agar bersungguh-sungguh dalam beribadah, menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangannya. Baik, kita bahas saja kali ini mengenai sisi lain perjalanan Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj. Baik, singkat cerita, Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril. Waktu itu Rasulullah dibelah kembali dadanya agar tidak ada punya penyakit hati ataupun hasad sedikit pun atau penyakit apapun dengan hatinya, agar saat perjalanan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha beliau dalam keadaan suci dan bersih. Nah, di sini Rasulullah diajak untuk melakukan Isra. Isra sendiri mengandung pengertian, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan Isra Mi'raj sendiri, Rasulullah SAW dibekali atau ditemani oleh kendaraan, yakni buraq, di mana buraq sendiri merupakan makhluk yang mirip dengan kuda namun bersayap. Dan di sini Rasulullah diangkat ke langit dengan kecepatan sekejap mata bersama buraq. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, dan di setiap perjalanannya Rasulullah diperlihatkan di sebelah kirinya orang-orang yang menangis merintih kesakitan, dan sementara di sebelah kanannya banyak orang yang tersenyum dan bergembira. Tentu ini menjadi gambaran bahwasanya di sebelah kiri adalah gambaran orang-orang yang naudzubillah ahli neraka, dan di sebelah kanannya adalah para penghuni surga. Di langit kedua Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, disambut dengan salam yang begitu hangat di antara kedua nabi tersebut. Di langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan nabi yang begitu tampan rupawan, ya tentu saja Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa, di mana beliau menangis bahwasanya ternyata ada umat setelahnya, dan ternyata beliau Rasulullah SAW merupakan Nabi terakhir yang menyampaikan tauhid atau beriman kepada Allah SWT. Di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim, yakni bapak para nabi. Dan di sini Nabi Ibrahim pun memuji
atas nama Allah kepada kehadiratnya baginda Rasulullah. Dan setelah itu Jibril mengajak untuk menuju Sidratul Muntaha, di mana di sini Rasulullah melihat cahaya yang begitu terang dan Rasulullah hanya melihat dengan hatinya. Ya, itulah cahaya Allah. Allah SWT menyuruh atau mewajibkan untuk umat Rasulullah melakukan ibadah sholat sebanyak 50 kali. Cerita Rasulullah kembali ke langit bawah bertemu dengan Nabi Musa. Nah, di situ Nabi Musa memberikan saran untuk meminta keringanan sholat karena 50 waktu dikhawatirkan umat Rasulullah tidak sanggup untuk menjalankannya. Hingga Rasulullah naik ke atas langit kembali untuk meminta keringanan sampai 10 kali dan terakhir yakni 5 kali. Namun dari sekian banyak perjalanan, saat di perjalanan itu pun Rasulullah diperlihatkan berbagai kenikmatan, baik itu calon penghuni surga dan juga naudzubillah siksaan bagi para pendosa, bagi para penghuni neraka. Nabi melihat kelompok orang yang bercocok tanam, lantas langsung memanen hasilnya. Ini adalah gambaran umat yang berjihad fisabilillah. Nabi mencium aroma harum makam Masitoh, yakni istri Fir'aun, di mana almarhumah memegang teguh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski ia dan anak-anaknya harus menderita hingga wafatnya dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Fir'aun. Nabi juga diperlihatkan sekelompok orang yang memukul kepalanya dengan palu hingga pecah, lantas kepala tumbuh kembali dan dipukuli lagi, terus berulang. Ini merupakan gambaran bagi orang atau umat yang malas atau meninggalkan sholat maktubah atau sholat wajib. Naudzubillah. Nabi juga melintas melihat sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian namun hanya menutup auratnya saja dan memakan tumbuhan berduri. Mereka adalah gambaran umat yang enggan berzakat meski sudah waktunya. Nabi juga bertemu orang yang memakan daging busuk sebagai perumpamaan orang yang berzina. Nabi bertemu dengan sekelompok yang berenang di sungai berdarah dan dilempari batu-batu hingga mereka adalah gambaran orang yang memakan harta riba. Semoga kita semuanya jauhkan dari harta riba. Nabi juga melintas dan diperlihatkan orang yang menggunting lidah dan bibir dengan gunting besi. Ini merupakan gambaran orang-orang yang ahli fitnah. Nabi juga melihat orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, memikat dan memanggulnya, tetapi beban kayu terus bertambah hingga dia tidak kuat untuk membawanya. Mereka adalah umat yang banyak mengambil tanggungan atau yang sering berhutang atau menyepelekan. Nabi juga melihat kaum yang mencakar wajahnya dengan kuku tembaga, gambaran orang yang keluar mengumpat dan menyebarkan aib. Selain dari gambaran surga dan neraka, Rasul pun bertemu dengan sosok wanita yang memakai perhiasan yang serba indah, yang merupakan gambaran yang bisa melahirkan orang dari akhirat. Kelak akan ada perwujudan lain, yakni wanita itu menjadi tua renta, yang menandakan bahwa dekatnya dunia menuju hari kiamat. Bukti kebenaran Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj tertulis dalam Al-Quran, yakni di Quran Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami minal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min
آياتنا إنه هو السميع البصير. Baik, dengan adanya Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha, dengan perjalanan spiritual yang begitu dahsyatnya, beliau bertemu dengan para nabi dan juga diperlihatkan surga dan neraka. Ini tentu saja menjadikan kita umat untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Jika referensi saya mungkin kurang, kawan-kawan bisa mengambil banyak referensi dari ulama ataupun ustadz-ustadz yang lebih ilmunya lebih luar biasa, atau jika memang ada kekurangan juga bisa dikomen di kolom komentar di bawah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.